Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyani dengan ujung NIM 113. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang apoptosis sel. Baiklah, dalam anggota kelompok saya, yang pertama itu ada Mahmuda Aprilia, yang kedua ada Mutia Tri Azahra, dan yang ketiga ada Mayumi Eksa Pertiwi, dan yang keempat itu ada saya sendiri, Rizky Cahyani, dan yang kelima ada Rosida, dan yang terakhir itu ada Wulan Nuraini. Nah, teman-teman, ada topik pembahasan dalam materi kita ini ada tiga. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. Dan yang kedua ada pembahasan yang berisi pengertian, fungsi, serta proses apoptosis. Dan yang ketiga itu adalah penutup yang berisi kesimpulan. Nah, pada pendahuluan ini adalah setiap organisme yang hidup terdiri dari ratusan tipe sel. Semuanya berasal dari fertilisasi sel telur. Selama perkembangannya, sejumlah sel bertambah secara dramatis yang kemudian membentuk berbagai jenis jaringan dan organ. Sering pembentukan sel baru, sel yang mati adalah proses regulasi yang normal pada sejumlah sel dari jaringan. Pengendalian terhadap eliminasi sel-sel yang mati ini disebut dengan kematian sel yang terprogram atau apoptosis. Masuk dalam pembahasan itu mengandung pengertian apoptosis. Apoptosis berasal dari bahasa Greek yang artinya gugurnya putik bunga atau daun dari batangnya. Nah, kematian sel yang terprogram atau apoptosis adalah suatu komponen yang normal pada perkembangan dan pemeliharaan kesehatan pada organisme multiseluler. Sel yang mati ini menjadi respon terhadap berbagai stimulus dan selama apoptosis sel ini dikontrol dan diregulasi. Sel yang mati kemudian difagosit oleh makrofag. Pada apoptosis sel-sel yang mati memberikan sinyal yang diperantarai oleh beberapa gen yang mengkode protein untuk enzim pencernaan yang disebut caspase. Nah, apa sih fungsi dari apoptosis sel ini? Nah, apoptosis sel ini memiliki fungsi yang pertama adalah terminasi sel. Apoptosis dapat terjadi pada sel yang mengalami kerusakan yang tidak bisa direpair. Infeksi virus dan keadaan yang berakibat stres pada sel, kerusakan DNA akibat ionisasi radiasi maupun bahan kimia toksik juga dapat mencetuskan apoptosis melalui aktivitas tumor supresor gen. Nah, fungsi yang kedua yaitu mempertahankan homeostasis pada organisme dewasa. Jumlah sel pada suatu organ atau jaringan harus berada dalam keadaan yang relatif konstan. Proses keseimbangan inilah yang tergolong ke dalam homeostasis. Homeostatis ini dapat mencapai bila kecepatan mitosis pada jaringan seimbang dengan kematian sel. Nah, ada lagi yang keempat adalah perkembangan embrional, teman-teman. Nah, kematian sel yang terprogram yaitu bagian dari perkembangan jaringan. Pada masa embrio, perkembangan suatu jaringan atau program organ didahului oleh pembelahan sel dan diferensiasi sel yang secara besar kemudian dikoreksi melalui apoptosis. Nah, fungsi yang keempat itu adalah interaksi limfosit. Perkembangan limfosit B dan limfosit T pada tubuh manusia adalah suatu proses yang kompleks yang berpotensi membuang sel-sel menjadi rusak, teman-teman. Nah, masuk dalam proses apoptosis dikendalikan oleh berbagai tingkat sinyal sel yang dapat berasal dari pencetus ekstrinsik maupun intrinsik. Semua sinyal tersebut harus dapat menembus membran plasma. Nah, sebelum terjadi proses kematian sel melalui enzim, sinyal apoptosis harus terhubung dengan pathway kematian sel melalui regulasi protein. Pada regulasi ini terdapat dua metode, yaitu mitokondria dan penghantaran sinyal secara langsung melalui adapter protein.
Nah, proses apoptosis yang pertama adalah eksekusi. Setelah sel menerima sel yang sesuai untuk apoptosis, selanjutnya organel sel akan mengalami degradasi yang diaktifasi oleh caspase proteolitik. Sel yang mulai apoptosis secara mikroskopis akan mengalami perubahan, diantaranya sel mengerut menjadi bulat, sitoplasma tampak padat, membran inti menjadi discontinue, DNA yang ada di dalamnya pun pecah menjadi fragmen-fragmen. Membran sel memperlihatkan tonjolan yang irregular dan sel terpecah menjadi beberapa fragmen yang disebut dengan apoptosis Budis. Nah, pengangkatan sel yang mati. Sel yang mati pada tahap terakhir apoptosis mempunyai suatu fagasitotik molekul pada permukaannya. Proses apoptosis tersebar pada permukaan ekstraseluler melalui protein scramblase. Molekul ini adalah penanda sel untuk fagotosis oleh sel yang memiliki reseptor yang sesuai seperti makrofag. Pengangkatan sel yang mati melalui fagosit terjadi tanpa disertai dengan respon inflamasi. Nah, defek pada proses apoptosis. Yang pertama adalah terjadi kanker. Pada proses apoptosis, jika terjadi kegagalan pada pathway yang akan menyebabkan terjadinya kanker. Yang kedua, progresivitas HIV. Progresivitas HIV disebabkan oleh deplesi dari CD4+ T helper limfosit yang menurunkan sistem imun. Salah satu mekanisme yang menyebabkan deplesi ini adalah apoptosis. Yang ketiga adalah infeksi virus. Virus dapat mencetuskan peristiwa apoptosis melalui berbagai mekanisme, diantaranya pengikatan reseptor, aktivasi protein kinase R, dan ekspresi dari protein virus yang bergabung dengan MHC protein. Nah, siklosel berbeda dengan nekrosis, yaitu proses kematian sel patologis yang terjadi secara pasif. Apoptosis terjadi selama perkembangan yang normal dari organisme multiseluler. Kombinasi dari apoptosis dan proliferasi sel bertanggung jawab pada proses pembentukan jaringan dan organ pada embrio yang sedang berkembang. Nah, masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, sel yang mengalami apoptosis akan mengeluarkan signal ke ekstraseluler berupa fosfolipid yang pada membran selnya dapat dikenali oleh sel-sel imun, terutama makrofag. Apoptosis menjadi tipe kematian sel yang terprogram melalui serangkaian perubahan struktural sebagai hasil rangsang fisiologis atau patologis. Baiklah, itu saja penjelasan apoptosis sel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye.